Buat kalian lagi cari handphone gaming murah, pasti nggak mungkin nih skip sama handphone Poco, ya kan? Udah jelas mereka selalu ngasih performa tinggi di harga yang nggak masuk akal. Nah, belum lama kan mereka juga nih keluarin si handphone Poco M4 Pro yang harganya itu masih di kepala 2 jutaan. Dan apakah worth it? Banyak yang bilang ini sih worth it cuy. Tapi kalau dibandingin sama seri M3 Pro 5G-nya atau generasi sebelumnya si ini nih, mending mana nih? Oke, kita bakal jelasin di video ini, tapi seperti biasa gue mau memperkenalkan dulu channel ini. Jadi selamat datang di channel nyantai dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama yaitu harganya. Harga itu paling sensitif cuy. Oke, jadi kita bakal bahas untuk harga saat ini video tayang ya, bukan harga pas peluncurannya M3 juga enggak. Jadi harga saat ini pun kita base dari official store Xiaomi Indonesia, dan untuk M3 Pro 5G base-nya itu yang di 4GB 64GB itu startnya di harga 2.499.000. Sedangkan versi 6GB 128-nya ini sekarang di 2.799.000, yang mana ada peningkatan harga 300.000 dengan versi base-nya. Kalau yang ini M4 Pro, dia itu harganya untuk di base 6GB 128GB di harga 2.899.000 dan versi upgrade-nya di 825GB itu di 3.399.000-an, yang mana ini ada peningkatan harga 400.000. Dan kalau lihat dari harganya sendiri ya pasti paling jelas itu yang paling rendah adalah M3 Pro 5G. Tapi sekali lagi ingat, ini base harganya itu dari yang RAM 4GB dan 64GB. Sedangkan kan M4 Pro ini dari 6GB 128GB. Nah, kalau kita ngomongin soal spesifikasi, ini menarik banget nih karena si Poco M3 Pro 5G ini punya SoC yang lebih tinggi dibanding si M4 Pro-nya, yang mana ini udah menggunakan MediaTek Dimensity 700, sedangkan M4 Pro masih di MediaTek Helio G96, yang mana ada semacam entry level SoC lah gitu ya. Dan kalau yang lainnya pun, kalau si RAM ataupun storage-nya ini berada di kelasan yang sama-sama pakai LDR4X dan storage-nya pakai UFS 2.2. Nah, kalau OS-nya Poco M3 Pro 5G ini menggunakan ya MIUI 12 punya di base Android 11. Kalau yang ini udah di MIUI 13 for Poco di Android 11. Nah, kelebihannya sendiri ya Poco M3 Pro ini udah jelas banget pakai SoC lebih bagus lah daripada si M4-nya. Better performa juga dan udah ready 5G. Kalau misalkan Poco M4 Pro ya udah big draw banget, dia pakai SoC gaming entry level aja gitu ya, dan tentunya ini belum ready 5G. Karena biasanya Poco pakai SoC kan yang gokil-gokil, tapi ini ya malah setara gitu sama merek lainnya di range harga yang sejenis. Nah, ngomongin soal nasib OS-nya, operating systemnya pun untuk di kelasan mid-range juga udah jelas ya, itu udah bukan prioritas. Jadi yang si M3 Pro ini pun udah masih sama di versi OS yang sama kayak saat rilisnya, dan mungkin kayak bakal terjadi juga nih sama si Poco M4 Pro. Yang manapun juga untuk hasil testingan kedua handphone ini di Antutu 9 itu mendapatkan skor di M4 Pro-nya itu di 305.949 poin, kalau M3 Pro-nya itu di 344 poin. Ya, yang mana ini adalah penurunan performa untuk di M4 Pro sebesar 10%-an. Kalau slingshotnya pun juga begitu, ada penurunan 8%-an, yaitu dari 3000-an menjadi 3300-an. Kalau white left ini kurang lebih masih sama ya skornya, masih berada di angka 1100-an. Dan kalau Geekbench single, ya ini juga ada penurunan sedikit performa 5%-an, ya dari 519 ke 551 pada M3 Pro-nya. Kalau Geekbench ini malah sedikit peningkatan, yaitu 3%-an di 1800-an dari 1746 pada M3-nya, dan PC Mark-nya pun kurang lebih dapat skor yang sama, yaitu di 8500-an. Yang mana nih kalau misalnya kita lihat lagi ya, si handphone ini, si M4 Pro ini ya Antutunya hingga 10%-an dibanding Dimensity 700-nya. Ya begitu pula untuk performa yang lainnya, menurut gue sih kurang banget ya. Tapi ya nggak separah itu sih sebenarnya. Yang mana untuk spesifikasi sini gue bisa bilang ya Poco M3 Pro 5G ini udah jadi pemenangnya. Nah, kalau ngomongin soal desain dari Poco M4 Pro dan Poco M3 Pro ini sebenarnya itu ya kurang lebih sama aja bentuk bodinya gitu ya. Dari dimensinya pun ya beda-beda sedikit, yang Poco M4 ini lebih kecil, dan bagian depannya pun udah sama-sama pakai Gorilla Glass 3 dan belakangnya masih pakai polikarbonat plastik gitu ya. Nah, kalau di bagian desainnya sini pun ada perbedaannya juga bagian belakangnya. Kalau si Poco M4 Pro ini punya kamera bump di kotak atasnya, yang mana ini cukup besar juga, dan ada tulisan Poco, dan detail kameranya dia menggunakan 3 setup kamera
kamera plus 1 flash. Kalau yang M3 Pro ini kamera bumpnya kecil, cuma kelihatan gede aja karena ada area hitam di sekitarnya yang memanjang secara vertikal. Dan ada pula tulisan Poco juga dengan setupnya yang sama, yaitu 3 setup kamera dan 1 flash. Sisanya sih yang tombol-tombolnya kurang lebih sama aja. Paling yang menariknya di M4 Pro ini dia tuh udah memiliki speaker stereo, yaitu atasnya pun ada speakernya. Jadi ini nilai tambah, dan untuk SIM tray-nya ini pun udah nggak pakai hybrid lagi, yaitu udah bisa 2 nano dan micro SD card. Sedangkan yang M3 ini masih hybrid cuy. Tapi yang M4 Pro ini ya untuk pilihan lainnya selain dari warna hitamnya itu finishnya itu udah doff gitu ya, kayak warna biru ini. Yang mana ini nice banget, selain dari estetikanya pun jadi nggak gampang kotor sama sidik jari kita. Tapi perbedaan yang cukup signifikan itu ya berada dari speaker tadi, Audio Stereo. Ya walaupun belum imbang banget suara kiri kanannya, tapi oke lah buat ningkatin power volumenya. Yang mana kalau dari pemenang di bagian desain ini sebenarnya ya kalau desain ya imbang lah ya, karena ini preferensi. Tapi kalau dari fitur, pemenangnya Poco M4 Pro karena dari speaker dan SIM tray-nya udah full. Nah, kalau dari displaynya, Poco M4 Pro ini mendapatkan upgrade yang cukup menarik banget ya. Ya walaupun dari ukurannya sedikit lebih kecil, yaitu di 6,43 inci dibanding yang M3-nya ini di 6,5 inci. Tapi panel yang udah digunakan dan menggunakan dot display AMOLED yang punya brightness-nya di 700 nits dan peak-nya itu di 1000 nits. Kalau yang ini, yang si MP3 Pro masih dot display IPS LCD aja dengan brightness-nya itu di 400 nits dan 500 nits juga untuk peak-nya. Kalau untuk refresh rate kurang lebih masih sama aja ya. Di 90 Hz saja keduanya, cuman yang dynamic range-nya di sini, dynamic switch maksud gue lebih menarik di yang Poco M3 ini karena dia bisa switch dari 30, 50, 60 dan 90, sedangkan yang M4 Pro masih 90 sama 90 Hz saja. Nah, kalau misalkan ini pun juga karena udah pakai AMOLED ya, dia itu punya always on display. Tapi sayangnya gue nggak tahu kenapa Xiaomi itu punya always on display cuma tahan 10 detik doang. Heran banget gue. Jadi untuk pemenang di displaynya, display bener ya, displaynya adalah Poco M4 Pro lah, jelas gitu. Nah, kita bahas soal gamingnya. Dari kedua handphone ini pasti kalian udah bisa mengira lah ya mana di bagian gamenya itu yang menang, karena dari spesifikasi tadi yang udah berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, kita buktiin aja dulu. Yang pertama untuk di game Mobile Legends, kedua handphone ini settingan dasarnya itu udah dapat di refresh rate high, grafiknya di high juga. Itu rata-rata dapat di 60 fps, keduanya itu sama. Tapi yang M4 Pro ini ketika disetting ke full rata itu ya fps-nya nggak nyampe 60, stays-nya di 55 sampai 56 fps aja. Sedangkan kalau yang M3 Pro ini yang pertama dia itu udah unlock juga refresh rate supernya dan grafik ultranya ke unlock, dan kalau disetting ke rata kanan semua habis itu dapat di 60 fps. Kalau di game PUBG default keduanya ini sama, dapat grafik HD, frame rate-nya high juga, dan sama-sama dapat rata-rata FPS-nya di 30 fps. Dan keduanya pun juga SDR-nya lock. Tapi kalau misalnya disetting ke yang grafik smooth frame rate ultra, si M4 Pro ini dapat di rata-rata 38 sampai 40 fps. Ya sama juga sih yang M3 Pro-nya itu di grafik smooth-nya dan refresh rate-nya ultra di 40 fps-an. Nah, kalau di game Pokemon ya defaultnya sama-sama aja ya, grafisnya dapat di high keduanya dan FPS-nya itu dapat di 59 sampai 60 fps ya, udah maksimal lah. Kalau Wild Rift pun juga sama, defaultnya keduanya dapat di medium, itu dapat 60 fps, lancar semua. Dan Genshield keduanya itu kurang lebih sama, tapi ya paling jelas ya M4 Pro ini yang paling pertama itu agak stuttering gitu ya. Ya ada keduanya ini dapat di grafik lowest untuk defaultnya, sama-sama dapat di 45 sampai 46 fps, dan sempat drop juga kalau lagi ulti atau nggak lagi rame war gitu. Dan kalau misalkan kalian mau yang rata kanan sebenarnya bisa aja, paling ya di bawah 30 fps di 19 sampai 22 fps dan rata-ratanya. Itu sama, cuman yang sekali lagi si M4 Pro ini agak ngelag-ngelag aja. Oke, berarti untuk bagian game di sini udah jelas lah ya, kalian bisa nilai yang mana yang bagus. Tapi untuk Poco M4 Pro sendiri sebenarnya bukan berarti karena dia pakai Helio G96 nggak bisa main game, masih bisa, masih lancar juga. Cuman emang di beberapa settingan yang pakai Dimensity ini, Dimensity 700, dia tuh ya bisa mengunlock beberapa settingan lebih baik lagi. Ya berarti untuk di game di sini udah jelas pemenangnya adalah si Poco M3 Pro 5G. Oke, kita bergeser dulu ke bagian kameranya. Nah, untuk kameranya ini Poco M4 Pro ini menarik banget karena dia dapat beberapa upgrade yang menurut gue ini cukup menarik ya. Yang biasa itu jelek handphone Poco itu ya. Karena di main cam kayak sekarang dia tuh menggunakan kamera 64 megapiksel f1.8, ultrawide 8 megapiksel f2.2 di range-nya di 118 derajat, dan makronya 2 megapiksel. Yang mana M4 Pro ini udah mengeliminasi kamera depth sensor. Ini yang menarik banget cuy, yang sebelumnya masih ada soalnya. Dan tentunya di kamera depannya pun dapat
upgrade juga sekarang itu di 16 megapiksel f2.5. Ini menarik banget ya. Dan fitur-fitur foto pun ya di M4 Pro juga diperbanyak juga, yang mana ini banyak banget fitur yang kalian bisa coba di sini. Ada SDR malam 4 megapiksel foto pro gitu ya. Ya kalian bisa coba aja kalau kalian udah beli. Dan untuk videonya sendiri spesifikasinya pun ya kurang lebih masih sama. Masih sama-sama di Full HD 30 fps aja. Ya not bad lah untuk di harganya. Dan kalau misalnya ngomongin fitur kamera depannya, foto-fotonya juga diperbanyak juga ya, kayak ada SDR, mode portrait, ya beautify tetap ada, filternya ada lagi gitu ya. Ya keren lah. Dan videonya pun sekarang juga bisa di 1080p 30 fps. Ya kurang lebih masih sama main sebelumnya. Yang jadinya ini jelas banget ya, sektor kamera Poco M4 Pro ini mengalami peningkatan yang berkali-kali lipat dibanding Poco M3 Pro 5G. Dari spesifikasinya sekarang lebih masuk akal dengan mereka ganti depth sensor, jadi langsung kamera ultrawide aja. Dari hasil gambarnya pun itu udah juga ngasih gambar yang sangat oke buat di harganya. Dari peningkatan dynamic range, jadi nggak asal ngambil gambar aja juga gitu ya. Di perbandingannya juga udah jelas banget saat sunrise ini shadownya itu lebih balance ya dengan cahaya standar ya. Jadi detail yang gelap itu bisa diangkat sehingga gambarnya itu bisa lebih asik lagi, bisa lebih dinikmatin. Tapi karena nggak ada depth sensor kali ini ya, untuk gambar potret ini kayak bagian rambut itu sebagai jeda antara objek dan blurnya ini ketara kalau si M3 Pro 5G ini menang cuy. Cuma balik lagi kalau dibandingin soal detailnya si muka Al ini, Poco M4 Pro ya menang cuy. Main kameranya pun juga udah punya angle gambar yang sedikit lebih luas juga. Kalau dibandingin di foto standarnya pun ya di bagian areanya ini bisa nangkap lebih luas juga. Kamera depannya pun potretnya juga jelas dari detail keurutan mukanya. Dan M4 Pro ini pun ngasih detail yang lebih jelas dengan dynamic range yang lebih baik juga. Awannya pun masih kerasa warna birunya. Tapi kalau perekaman video gue ngerasa warna Poco M4 ini tuh agak sedikit kemerahan ya warnanya. Padahal udah bagus gitu dari detail gambar dan juga permainan warna dynamic range-nya. Cuma ya kebalikan nih, kalau kita balik ke bagian kamera depannya, videonya di Poco M4 ini bisa ngasih warna yang lebih netral ketimbang Poco M3 Pro 5G yang sekarang itu malah lebih reddish gitu ya. Ini unik banget, kualitasnya sih kurang lebih sama aja, terlebih dari penggantian white balance-nya sih. Jadi menurut kalian dari segi kamera menangnya mana nih? Ya kalau dari spesifikasi udah jelas banget sih Poco M4 Pro yang menang, oke? Nah kalau misalnya kita bahas nih soal fitur tambahannya di Poco M4 Pro pun juga untuk fitur bagian baterainya, ya walaupun dengan sama-sama kapasitas baterai di 5000 mAh, cuman yang ini chargingnya, yang ini chargingnya itu udah di-upgrade jadi 33 watt fast charging. Yang mana ini ngecas dari habis ke fullnya itu cuma makan waktu 1,5 jam aja. Kalau yang ini si M3 Pro 5G masih 18 watt. Nah tapi kalau koneksinya, si M3 Pro ini udah menang karena dia udah punya 5G dan Bluetooth-nya pun udah 5.1. Yang ini masih 4G cuy. Dan sisanya sih kalau gue lihat dari bagian sensornya sih keduanya masih sama ya. Sama-sama pas, nggak ada yang dikurang-kurangin juga. Jadi ya udah oke lah buat dipakai harian. Nah kalau soal konektivitas ya tadi balik lagi udah jelas nih Poco M3 Pro jadi unggul karena ada 5G-nya, udah jelas banget. Jadi kalau untuk ngomongin soal fitur tambahan, maksudnya fitur utilitas dari kedua handphone nih, ya gue bisa bilang Poco M4 Pro itu unggul lah ya, karena gue jujur aja nggak butuh sama 5G ya. Walaupun gue tinggal di deket-deket ibu kota ya, sebelahan gue pinggiran gini ya, nggak pernah pakai 5G. Apalagi kalian kalau misalkan tinggalnya itu jauh dari ibu kota ataupun kota-kota besar, mending ya ambil yang pasti-pasti aja cuy, yang udah pakai fast charging gitu ya. Jadi kita bahas kesimpulannya, oke? Dan di sini pun sebetulnya udah jelas banget walaupun kedua handphone ini kakak adik, tapi tetap punya peranannya masing-masing buat kalian pilih. Dan mumpung yang M4 Pro 5G-nya itu belum masuk ke Indo juga, jadi saat ini ya enakan bandinginnya sama M3 Pro 5G juga, yang mana ini seri tertingginya tahun lalu ya. Mungkin kalau nanti udah ada yang versi 5G-nya si M4 ini ya nanti kita bakalan bandingin juga deh. Oke, tapi buat sekarang kalau mau pilih antara keduanya ya M4 Pro ini cocoknya itu buat penggunaan yang secara general itu kalian pengen yang terbaik di kelasnya. M4 ini walaupun dari SoC-nya pakai yang biasa aja, tapi di bidang lainnya pun handphone ini mendapatkan peningkatan yang cukup drastis, lebih dari lumayan menurut gua. Dari layarnya udah AMOLED, stereo speaker, kameranya upgrade juga, basis RAM-nya itu udah tinggi juga, ya enak lah, jadi nggak perlu ribet lagi. Lagi pula untuk bermain game ini pun ya masih oke lah, bukannya jelek kok gitu ya. Terus handphone ini pun juga udah ada liquid coolernya gitu, jadi lebih menarik lagi untuk thermal pendinginannya. Ya menurut gua sih ini jadi opsi alternatif aja si Poco saat ini gitu ya. Mungkin karena sekarang ada shortage chipset, jadi mau nggak mau si Oppo kasih fitur lainnya ya ditingkatin ya gitu aja gitu biar mantap gitu, biar kalian masih senang. Cuman dari CPU-nya ya masih G96.
Terus si Poco M3 Pro ya pasti udah jelas lah buat sekarang ya, walaupun udah punya umur 1 tahun si handphonenya ini, tapi performanya itu lebih tinggi daripada G96 punya. Tentunya di harga yang lebih murah juga. Di spek 618 GB-nya aja kedua handphone ini beda 100.000 ya. Jadi kalau kalian pengen buat main game doang, ngejar performa dari sebuah handphone untuk bermain game gitu ya, yang lain bodo amat gitu maksud gue ya. Ya ini sih udah bisa kalian pilih. Dan tentunya udah ada 5G pula. Jadi kalau kalian lagi main ke pusat kota yang ada ke coverage sama 5G, bisa testing speed internetnya tuh. Asik kan? Cuma sebenarnya yang jadi catatan Poco juga sih ya buat handphone selanjutnya. Karena di kata lainnya pun ya kalau si handphone ini udah naik kelas buat fitur selain SoC-nya, berarti di tahun depan Poco M5 ini ya bakalan berat banget tantangannya. Tapi ya biarin aja lah, biarkan tim Poco yang mikir. Kita sih ya sebagai penggunanya ya kekeh aja. Poco itu performanya harus tinggi dan murah, titik. Ya. So, menurut kalian gimana nih dari kedua handphone ini, mendingan yang mana nih? Coba kalian pilih di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari perbandingan Poco M4 Pro dan Poco M3 Pro 5G. Jadi tolong bantu juga share videonya ini teman-teman kalian yang lagi bingung mau handphone baru apa mau handphone yang lama dikit tapi lebih murah, ya kasih aja videonya gitu ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, di TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.